iya, Miss mau tanya nih, bagaimana sih liburan kalian semester lalu? Menyenangkan, Miss. Aku membantu ibu membuat kue, tapi aku nggak sengaja menjatuhkan semangkuk telur. Kalau Medi? Aku ingin membuat jus jeruk untuk ibu, tetapi aku tidak sengaja menyenggol dan jus jeruknya jatuh, Miss. Apakah ibu kalian marah? Tidak, Miss. Lalu apakah kalian membantu ibu kalian membersihkan lantainya? Iya, Miss. Kadangkala memang kecelakaan itu bisa terjadi kapan saja. Nah, di Alkitab ada cerita tentang suatu kecelakaan. Apakah kalian mau dengar ceritanya? Mau, Miss. Ya udah, sama-sama kita saksikan cerita di Mesbah Cilik. Dia berjalan sempoyongan di jalan, bernafas dengan tarikan nafas yang kuat. Satu tanjakan membuatnya tersandung. Dia melihat ke belakang kepada tentaranya yang terancam. Tidak ada seorang pun di belakangnya yang dapat dia lihat, tetapi dia mengetahui seseorang akan datang. Dia melihat ke depan lagi dan mencoba untuk berlari lebih kencang. Sudah tidak jauh lagi sekarang. Kota Syichem, kota perlindungan. Jalan menurun yang dia sedang jalani ada dalam kondisi yang baik akan menjadikannya kota saat itu dia tidak bermaksud menyakiti tetangganya. Dia tidak bermaksud menyakitinya. Tetapi kapaknya telah mengenai wajah tetangganya itu. Itu benar demikian. Dia telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja. Ya, dia telah melakukannya. Tetapi itu adalah sebuah kecelakaan. Satu kecelakaan yang tidak terencana. Meskipun demikian, keluarga tetangganya itu akan datang menemuinya. Nyawa ganti nyawa. Tetapi jika dia dapat tiba di kota perlindungan, dia akan aman. Dia dapat menerangkan kepada para penatua segala sesuatu yang telah terjadi, dan mereka akan menjaga aman sampai pengadilan diadakan. Dia melihat ke belakang lagi. Seseorang sedang berlari di belakangnya, jauh di belakangnya. Dia memutuskan untuk berlari semakin kencang. Dia harus segera berada di Syichem. Gerbang kita itu persis di depannya. Para penatua sedang menunggu di sana untuk melihat apakah dia bisa diizinkan untuk masuk. Dia berlari semakin kencang. Dia harus tiba di kota itu. Dia harus tiba di sana. Allah itu baik. Adanya kota-kota perlindungan adalah ide Allah. Dia mengetahui bahwa kadangkala orang dituntut oleh sesuatu yang dia tidak lakukan dan kadangkala hal-hal buruk terjadi karena kecelakaan. Jadi Allah mengatakan kepada Musa untuk membuat kota-kota perlindungan bagi bangsa Israel. Kota-kota di mana orang-orang dapat berlari untuk mendapatkan keamanan dan akan mendapat pengadilan yang adil. Tetapi kota-kota perlindungan hanya dapat menjaga orang itu aman jika dia tinggal di dalam kota itu. Jika mereka keluar dari tembok kota itu, maka mereka dapat ditangkap dan disakiti. Kadangkala orang-orang yang mencari keamanan akan tinggal di kota itu sepanjang sisa hidup mereka, kecuali imam besar mati. Jika itu terjadi, semua orang diampuni dan mereka dapat pergi dengan bebas. Kita juga membutuhkan tempat perlindungan sekarang, dan Allah telah menyediakannya bagi kita.
kembali lagi dalam Aksi Cilik bersama Miss Tina, Jeremy, dan Medi. Miss, kali ini kita mau ngapain? Nah teman-teman, hari ini kita mau melakukan sebuah sains kecil tentang bagaimana perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah kalian siap? Siap dong, Miss. Oke. Di sini Miss Tina sudah sediakan 2 kipas tangan yang melambangkan badai, lalu ada potongan kertas yang melambangkan masalah, dan ada air di dalam botol yang nantinya akan kita semprotkan sebagai bentuk embun atau melambangkan embun, dan ada boneka kertas. Nah, saat ini kita coba tempelkan boneka kertas ini di luar daripada box ini yang melambangkan gereja. Boleh Jeremy bantu Miss Tina? Boleh, Miss. Oke. Kita buat 2 boneka kertas ini berada di luar gereja dan kita namai boneka ini boneka A ya. Oke, Miss. Nah, ini boneka A. Kita lihat di dalam box ini yang melambangkan gereja, di dalam juga ada boneka dan kita sebut dia sebagai boneka B. Oke, Miss. Nah, boneka ini kita beri satu ekspresi atau satu rasa. Contohnya nih, rasa takut, rasa kecewa, dan rasa cemas. Sama dengan boneka yang ada di dalam ini. Mereka juga mengalami rasa yang sama. Rasa ketakutan, rasa khawatir di dalam kehidupan. Sekarang coba kita buat badainya. Jeremy boleh bantu Miss Tina untuk nyalakan kipasnya. Lalu kita arahkan ke kedua boneka ini. Kita amati sama-sama ya. Sekarang Medi boleh bantu Miss Tina untuk semprotkan dari jauh boleh sebagai embun. Nah, lalu Miss Tina juga mulai memberikan mereka masalah. Diperhatikan apa yang terjadi pada boneka A dan boneka B. Wah, bonekanya mulai jatuh, Miss. Apakah ada perbedaan di antara kedua boneka ini? Ada, Miss. Coba, boneka yang di dalam gereja ini, apakah mereka terlihat jatuh? Tidak, Miss. Coba Jeremy pegang, apakah mereka basah? Tidak, Miss. Lalu bagaimana dengan boneka yang ada di luar gereja? Mereka basah. Mereka mulai basah, mereka mulai jatuh dan tidak bisa berdiri. Mereka mulai goyah hidupnya. Jadi, begitulah pertolongan Tuhan. Ketika kita berada di dalam rumah Tuhan, kita akan dilindungi dari badai, dari segala masalah kehidupan. Nah, tetapi jika kita berada di luar gereja, kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah membaca Alkitab, maka kehidupan kita akan seperti boneka A ini. Mereka mulai jatuh, mereka mulai goyah, dan akhirnya tidak bisa berdiri tegak. Jadi, gereja ini merupakan tempat perlindungan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Sekarang Miss mau tanya, apakah Jeremy dan juga Medi mau menyerahkan semua kehidupan kalian kepada Tuhan? Mau, Miss. Apakah kalian mau menyerahkan semua talenta-talenta kalian kepada Tuhan? Mau, Miss. Oke, baik sekali. Sampai di sini aksi cilik kita hari ini. Sampai jumpa di aksi cilik berikutnya. Bye.
Hai Sobat Cilikop Channel. Hai teman-teman, senangnya nanti hari Sabat kita akan ambil bagian di gereja. Hei tapi Ran, jujur deh, kadang aku males ke gereja, rasanya ngantuk, pengen main saja. Wah kamu begitu, aku tahu cara supaya kamu tetap semangat ke gereja. Hah? Masa sih? Ceritain dong. Oke, kita mulai dari tip pertama, datang dengan hati gembira. Maksudnya? Kalau kita datang ke gereja sambil senyum dan nyanyi, hati kita jadi semangat. Ingat, kita mau bertemu Tuhan Yesus. Oh, jadi jangan mainin ya? Lalu apa tip keduanya? Ajak keluarga atau teman. Wah iya, kalau aku ajak adikku pasti lebih seru. Kita bisa duduk bareng, nyanyi bareng, dan belajar firman bareng. Betul sekali. Nah, sekarang tip ketiga, ikut aktif. Aktif gimana? Jangan cuma duduk diam, ikut nyanyi, doa sungguh-sungguh, dengar cerita Alkitab, bahkan bisa angkat tangan kalau mau jawab pertanyaan guru dari sekolah. Saya siap jadi aktif. Wah, tinggal satu lagi kan, apa itu? Betul, tip keempat, ingat hadiah rohani. Hadiah rohani, bukan permen kan? Hahaha, bukan. Hadiah rohani itu hati yang damai, kuat, dan makin dekat sama Tuhan Yesus. Itu lebih berharga dari hadiah apapun. Wah, aku mau hadiah itu. Jadi teman-teman, supaya kita suka pergi ke gereja di hari Sabat, ingat ya, Senyum bergembira, gembira, ajak teman, ikut aktif, dan ingat hadiah rohani. Aku juga sekarang semangat ke gereja di hari Sabat. Yeay, mari kita pergi dengan sukacita. Sampai jumpa di gereja teman-teman. Hello everyone, welcome back to Wise Word. With me, Valerie. Today we're going to talk about a very important word, sanctuary. Can you say it with me? The word sanctuary is spelled S-A-N-C-T-U-A-R-Y. Sanctuary in Bahasa Min, tempat suci. Do you know what sanctuary means? Let me explain it in a simple way. A sanctuary is a holy and special place where God's presence is near. In the Old Testament, the Israelites built the sanctuary as a place where they could meet God, worship Him, and find forgiveness. It was not just a building made of wood and gold, it was a place that reminded them that God was with them. For us today, the sanctuary is also our church, the house of God. When we come to the sanctuary, we are entering a safe place, a place of peace where our heart can rest and our soul can be renewed. It is like running into God's open arms. The sanctuary teaches us that God is holy, but He also wants to be close to His children. What is why Jesus gave His life so we can also come to Him, no matter who we are or what He has done. So every time you enter the church, remember this: you are stepping into the sanctuary of God, a place of love, forgiveness, and hope. Let's treasure it and let's meet Him there with thankful hearts. Thank you and God bless you. Bye. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini saya ingin mengingatkan kita semua tentang satu hal penting dalam mendidik anak-anak, yaitu mengajarkan mereka untuk pergi ke gereja pada hari Sabat. Dalam Alkitab, Tuhan dengan jelas memberikan perintah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat bukan hanya hari untuk beristirahat dari pekerjaan, tetapi juga hari yang dikhususkan untuk menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Nya, dan membangun relasi yang lebih dekat dengannya. Sebagai orang tua, kita memiliki tanggung jawab rohani untuk menuntun anak-anak kita agar mereka belajar mengasihi perintah Tuhan. Dengan mengajak mereka ke gereja pada hari Sabat, kita sedang menanamkan dalam hati mereka kebiasaan yang akan membentuk iman mereka sejak kecil. Gereja
bukan sekedar tempat berkumpul, tetapi rumah Tuhan, tempat di mana anak-anak belajar tentang kasih Kristus, belajar memuji, dan belajar melayani. Jika anak-anak dibiasakan menghormati hari Sabat, mereka akan tumbuh dengan hati yang taat, penuh sukacita, dan menyadari bahwa hidup mereka dipimpin oleh Allah. Mari kita bersama-sama mendidik anak-anak, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan teladan nyata. Rajin datang ke gereja, menghormati hari Sabat, dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Dengan demikian, kita sedang membimbing mereka menuju kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Apakah kamu suka pergi ke gereja? Suka. Biasanya apa yang kamu lakukan di gereja? Beribadah dan berdoa. Beribadah, membaca Alkitab, dan menyanyi. Beribadah dan menyembah Tuhan. Pernah tidak merasa bosan pergi ke gereja? Tidak. Apa yang membuatmu tidak bosan? Atau apa yang membuatmu semangat? Menjawab kuis. Pernah tidak merasa bosan pergi ke gereja? Tidak. Apa yang membuatmu tidak bosan ke gereja? Aku punya banyak teman dan banyak kegiatan di gereja. Pernah tidak merasa bosan pergi ke gereja? Tidak. Lalu apa yang kamu lakukan agar semangat? Mendengarkan firman Tuhan saat berada di gereja. Pernah tidak merasa bosan pergi ke gereja? Gak pernah, soalnya aku ada kegiatan adventurer. Apa yang membuat kamu selalu semangat ke gereja? Karena aku banyak teman-teman. Menurutmu, apakah perlu selalu ke gereja setiap Sabat? Perlu. Sangat perlu. Perlu.